Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku akan memberikan sedikit tips ya, gimana caranya untuk memilih LPK yang tepat dan bagus. Karena teman-teman di VT ada yang komentar, Bang, rekomen LPK yang amanah di Jawa Tengah, Bang, rekomen LPK Bang, LPK abang dulu apa gitu. Dan di sini lebih baik saya ini aja ya, saya memberikan tips ya, caranya untuk memilih LPK yang tepat dan bagus. Karena kalau saya langsung tunjuk LPK-nya, saya langsung ngomong nama LPK-nya, itu malah keenakan LPK-nya nanti ya, keenakan yang punya LPK gitu. Saya kan nggak di endorse, nanti nggak dapat duit, dianya yang dapat duit gitu loh guys. Oke, langsung saja. Ini sudah saya rangkum di Word ya, di Microsoft Word sudah saya ketik, saya ambil dari berbagai sumber dan pengalaman pribadi saya. Dan langsung saja ya, yang pertama itu cari LPK yang menawarkan program G2G. Nah, ini basic yang pertama ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau LPK itu nggak ikut program G2G, itu pasti ini ya, LPK-nya itu nggak amanah ya, kurang bagus lah. Meskipun ada beberapa LPK yang menawarkan program P2P ya, tapi program P2P itu mahal sekali teman-teman. Bahkan saya tanya itu bisa sampai 100 juta biayanya kalau P2P. Terus di phishing lagi, mendingan G2G ya, resmi, program pemerintah ya, programnya BP2MI. Jadi ya 100% dijamin aman. Oke, yang kedua itu tinjau kurikulum dan materi pembelajaran. Nah, ini ya, periksa kurikulum yang ditawarkan oleh LPK ya teman-teman. Pastikan bahwa kurikulum tersebut itu mencakup materi yang relevan dengan ujian IPS topik ya. Ini kan ujian IPS topik itu nanti keluarnya pasti di buku yang IPS topik itu bab 1 sampai 60 ya. Itu teman-teman, nggak jauh dari pembahasan buku tersebut. Jadi teman-teman dipelajari aja buku itu ya, buku bab 1 sampai 60 itu. Nah, materi pembelajaran ini termasuk ya kosakata, tata bahasanya, terus kemudian praktek soal dan simulasi ujian atau tryout gitu. Biasanya ini simulasi ujian atau tryout ini diadakan nanti kalau pas mau ujian IPS topik. Ini LPK saya dulu seperti itu teman-teman. Oke, yang ketiga ini kualifikasi kurikulum dan pengalaman pengajar atau pengalaman SEM-nya atau gurunya. Nah, pastikan LPK memiliki pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam mengajar bahasa Korea. Nah, kalau bisa gurunya itu yang memiliki sertifikat bahasa Korea teman-teman. Kalau LPK saya dulu, memang kelebihan LPK saya itu pinter milih milih gurunya, milih SEM-nya. Yang punya LPK itu carinya yang alumni UGM teman-teman, alumni Universitas Gadjah Mada yang jurusan bahasa Korea. Jadi ya gurunya itu berkompeten di bidang bahasa Korea. Jadinya nanti kalau
gurunya itu berpengalaman, otomatis dalam metode belajarnya itu nanti pasti ini ya, pasti baik ya. Itu yang menentukan nanti teman-teman berhasil lulus ujian dan meraih nilai yang tinggi. Oke, yang keempat, ini metode pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, pilih LPK Bahasa Korea yang menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk persiapan ujian IPS topik. Nah, metode ini biasanya ini mencakup latihan soal ya, kayak tryout kayak gitu ya. Terus kemudian menghafalkan kosakata, terus kemudian latihan mendengarkan listening, seperti itu teman-teman. Terus kemudian yang kelima, ini fasilitas dan teknologi. Nah, pastikan kamu itu memilih LPK yang fasilitasnya itu yang ini ya, yang memadai. Misalkan ada proyektornya, ada soundnya, gurunya mengajar menggunakan laptop. Sekarang udah zamannya teknologi modern ya teman-teman. Jadi seperti itu. Yang syukur-syukur ada proyektornya. Jadi ya syukur-syukur malah ada AC-nya ya. Biar nggak gerah, biar konsen gitu belajarnya. Oke, yang keenam, ulasan dan rekomendasi. Nah, ulasan dan rekomendasi ini biasanya ada di Google Map ya. Kalau kalian ketik nama LPK-nya itu nanti biasanya muncul di Google Map. Kalian bisa lihat rekomendasi dan ulasan di situ. Bisa juga kalian tanya ke siswa yang sudah lulus, yang sudah berangkat, yang sudah bekerja di Korea, LPK mana bang ini, rekomendasi bisa tanya ya, LPK mana kayak gitu, LPK-nya baik apa enggak, bagus apa enggak, kayak gitu. Terus biasanya nanti LPK yang udah banyak meluluskan siswanya, yang berhasil meluluskan siswanya itu nanti memang LPK yang direkomendasikan, LPK yang saya rekomendasikan seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu biaya. Nah, biaya ini teman-teman, kalian juga harus pastikan ya, tanya apakah LPK-nya itu ada uang terima kasih apa enggak. Kalau ada uang terima kasihnya berapa, kayak gitu ya, harus transparan teman-teman. Kita harus tanya ya. Kalau LPK saya dulu biaya uang terima kasihnya lumayan mahal ya, 20 juta. Jadi teman-teman saya juga kaget waktu saya cerita biaya uang terima kasihnya 20 juta. Karena LPK teman-teman saya itu nggak nyampe segitu gitu. Nah, ini bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk teman-teman yang mau memilih LPK. Seperti itu. Oke, yang ke-8 ini prestasi dan reputasi LPK. Nah, perhatikan juga ya prestasi dan reputasi LPK Bahasa Korea. Cari tahu berapa banyak siswa yang sudah berhasil diluluskan, yang berhasil membuat siswanya itu lulus ya teman-teman. Nah, itu LPK yang bagus, metode pembelajarannya yang bagus, gurunya oke, pengajarnya ya sudah bisa membuat siswanya itu berhasil lulus ujian IPS topik, kayak gitu. Kalau waktu zaman saya dulu, LPK saya dari
kurang lebih 60 siswa itu yang lulus cuma 7 orang tahun 2022. Oke, ini yang ke-9 ya. Yang ke-9 itu dukungan setelah pasca ujian IPS Topik. Nah, setelah kamu itu lulus ujian IPS Topik, itu kamu didampingi nggak prosesnya nanti? Setelah ini apa? Setelah lulus ujian itu harus gimana? Harus sending data. Apa saja berkas-berkas yang disiapkan untuk sending data? Terus kemudian nanti setelah sending data nunggu disetujui, kemudian ada panggilan prelim, kemudian apa saja berkas-berkas untuk prelim, berkas-berkas untuk apply visa kayak gitu, nanti didampingi apa enggak, dipandu apa tidak sama LPK-nya seperti itu. Kalau misalkan LPK-nya bantu ya dampingi proses kalian, ya itu bagus ya, memang seperti itu. Apalagi kalau kalian masih pemula, masih belum tahu sama sekali tentang proses kerja ke Korea Selatan kayak gitu. Sebenarnya sih untuk proses kerja ke Korea Selatan itu pengumumannya pasti diupdate di web BP2MI ya teman-teman. Jadi ya walaupun kita itu tahu pengumumannya pasti diupdate di web BP2MI, tapi kan terkadang orang itu ya nggak mau repot, nggak mau setiap hari ngecekin kayak gitu kan. Setiap hari masa harus buka web BP2MI, kan mending ini aja info, biar LPK yang ngasih info ke kita gitu. Oke, sekian dulu ya teman-teman tips memilih LPK yang tepat ini menurut pengalaman saya pribadi juga, dan menurut saya ambil dari berbagai sumber juga. Oke, terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe ya channel saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.